Bagaimana jika kita tengok ke dalam sebuah kasus korupsi korporasi yang melibatkan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu? Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejagung RI, telah memeriksa 2 orang saksi, yakni Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, dan Direktur PT Palma 1 tahun 2018 hingga 2020, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, TPK, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Pemeriksaan ini dilakukan pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group. Kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pegawai BSSN yang diperiksa berinisial MARP, sedangkan saksi lainnya berinisial PAK yang merupakan Direktur PT Palma 1 dan PT Seberida Subur tahun 2018 sampai 2020, serta Ketua Pengawas Yayasan Darmas. Tidak hanya itu, ada 7 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Mereka adalah PT Palma 1, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Aset Pasifik, dan PT Darmes Plantations. Sebelumnya, Kejagung telah menyita 450 miliar rupiah dan 372 miliar rupiah terkait dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group. Uang itu disita karena diduga merupakan TPPU dari hasil korupsi. Adapun kasus korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus rasuah terkait perizinan perkebunan sawit Bos Duta Palma, Surya Darmadi. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana PT Duta Palma Group dapat melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit? Apa motif di balik tindakan korupsi ini? Dan bagaimana pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara? Kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.